Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama puji dan syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia. Selanjutnya selawat dan salam mari sama-sama kita junjungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah, alam Islam, dari alam kebodohan ke Dekat alam sikit lagi. penuh dengan ilmu pengetahuan. Dan nampak semua. Makan lagi. Dan tidak lupa pula kita hantarkan selawat dan salam kepada keluarga beliau dan sahabat beliau yang setia menemani beliau dalam keadaan suka dan duka, demi menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Takbir! Allah Akbar. Allah Akbar. Tiga kali. Takbir! Ingat. So kalau bagusnya gini nanti. Di kalimah La ilaha illallah itu disentak kali ya. Biar bagusnya dulu ya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato yang berjudul Mensyukuri Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada dua perkara yang harus kita ketahui sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu siapa yang memberikan nikmat. Yang memberikan nikmat tentu saja adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang berkuasa untuk menambahkan nikmat atau mengurangkan nikmat yang ada pada diri manusia. Jika Allah berkehendak untuk menambah nikmatnya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Sebaliknya, jika Allah berkehendak Angkatin tangannya. Hah? Tangannya angkat. Sebaliknya, jika Allah berkehendak untuk menambahkan nikmatnya, maka tidak ada seorang pun yang bisa mempertahankannya. Mengapa demikian? Karena iradatullah fauqa iradah. Kehendak Allah di atas segala kehendak. Ada bahasa yang lain, men propose, God dispose. Manusia hanyalah bisa merencana, manusia dalam menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala tidaklah sama. Ada orang yang menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala, orang yang menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ingat siapa yang memberikan nikmat. Dia tidak sadar bahawa yang memberikan nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Padahal motor yang dia pakai made in Amerika Serikat, mobil mewah, mengkilat, rumahnya bertingkat 4, emasnya 24 karat, di giginya ada jemuran berkawat. Mau apapun tinggal suruh bodyguard. Tapi sayang 1000 kali sayang, mereka tidak pernah ingat akan akhirat. Betul apa betul? Betul. Subhanallah. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Dah. Itu di summa, jangan summa ya. A'udzubillah summa.
billah. Summa. Summa na'udzubillah. Kalau summa itu lain lagi artinya itu ya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Lanjut. Ada juga orang yang menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ia ingat siapa yang memberikan nikmat. Ia senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik dan ucapan rasa syukur. Dan ia selalu mengucapkan lafaz pujian. Alhamdulillahirabbil. Orang yang seperti itu akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azizannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Lanjut. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Latihan. Dari uraian Dari uraian di atas tadi dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, marilah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita dengan cara mentaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Yang kedua, berdasarkan surat Ibrahim ayat 7, manusia akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala jika ia pandai bersyukur. Namun sebaliknya, dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala jika ia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Seorang muslim yang sejati tidak pernah terlepas dari tiga perkara. Yang pertama, jika ia mendapatkan nikmat, ia bersyukur. Dan yang kedua, jika ia mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar. Dan yang ketiga, jika ia berdosa, maka ia berbuat dosa, maka ia beristighfar. Jika tiga keadaan ada pada jika ketiga keadaan ada pada seorang muslim, maka insya Allah ia akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada piringan pecah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Putih-putih bunga melati, aroma wangi di pagi hari. Pidato saya cukup di sini. Kalau ada yang rindu hubungi lagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah sosok-sosok yang bernama Askar ya. Ada yang salah. Ini merupakan latihan untuk ikut lomba di event-event yang selanjutnya ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.